Okay, welcome to my presentation. Here you meet me again. My name is Amalia. Today I will present about countable and uncountable noun. Jadi noun itu kata benda itu bisa countable, bisa juga uncountable, bisa dihitung atau tidak bisa dihitung. Okay, this is the language focus, countable and uncountable noun. Nah, look at the examples and underline the correct options below. I'd like a cheeseburger, please. Would you like rice with that? Nah, jadi ini disuruh melihat kalau a cheeseburger itu bisa dihitung nggak sih? Oh, a cheeseburger cuma satu, jadi bisa dihitung. Tapi kalau rice bisa dihitung nggak? Nggak bisa. Rice itu pasti kan dalam piring sepiring. Nggak mungkin bilangnya itu 10 rice, nggak bisa. 10 beras dihitung satu-satu, nggak mungkin ya. Okay, and here there are two kind of nouns in English. The yellow box, this is countable, and the blue box, this is for uncountable. Countable itu bisa dihitung, things you can count itu bisa dihitung ya. The examples here, 1 apple, 2 apples, 3 apples. But for uncountable yang tidak bisa dihitung, things you cannot count yang tidak bisa dihitung. The example is rice sama milk. Rice itu apa? Nasi atau beras. Milk, susu. Bisa nggak nasi sama susu dihitung? Nggak bisa. Yang dihitung adalah piringnya, atau mungkin botolnya, gelasnya. Nah, itu maksudnya adalah uncountable. Okay, countable nouns, things I can count. The example here, 3 orange. Orange-nya ada berapa? Coba dihitung. Ada 1, 2, 3. Berarti bisa dihitung, dia countable noun. Jangan lupa kalau jamak ditambah s. 3 orange. Harusnya orange nggak pakai s kan belakang. Berhubung dia jamak lebih dari 1, belakangnya ditambah s. Okay. This is countable noun, singular and plural. Singular itu pakainya a atau one. Plural itu jamak, itu nggak usah pakai apa-apa, depannya boleh, tetapi belakangnya wajib pakai s. Maksudnya gimana? Nah, ini ada potato. Potato itu apa sih? Potato itu kentang. Kentangnya ada berapa? Cuma ada 1, bisa dihitung. Berarti pakainya a potato atau one potato. Tapi kalau plural, kentangnya ada berapa? Waduh, kentangnya banyak sekali. Berarti pakainya adalah potatoes. Tapi kentang masih bisa dihitung ya. Bisa dihitung per biji. Jadi dia tetap pakainya potatoes. Nah, uncountable noun. Di sini contohnya ada nasi 1 piring. Yang dihitung itu nasinya apa piringnya? Pastikan piringnya. Jadi nasi itu tidak bisa dihitung. Maksudnya adalah uncountable. Okay. This is two kind of noun in English. Countable, things you cannot count, yang tidak bisa dihitung. Butter, meat, butter itu mentega. Mentega ngitungnya gimana? Nggak bisa. Tetapi di sini yang the last point, some nouns can be countable or uncountable with the meaning is different. Tetapi kadang kata benda itu juga bisa dihitung, kadang juga nggak bisa dihitung. Jadi tergantung dengan maknanya. Examples is chocolate. Coklat itu kalau misalnya kamu bilang coklat, 1 coklat itu mungkin misalnya biji coklatnya yang tumbuhan itu dari tumbuhan itu buahnya ya, itu masih bisa dilihat 1-2-nya. Tapi kalau sekarang kamu begini bilangnya, saya pengen minum es coklat. Coklatnya berarti kan nggak bisa, pakainya adalah nanti gelasnya yang dihitung. Atau mungkin bikin brownies dikasih coklat, nggak mungkin kan coklatnya itu yang dipakai yang 1 biji, itu nggak mungkin. Jadi itu maksudnya nanti uncountable. Jadi sama-sama coklat itu dia bisa countable, bisa juga uncountable. Okay. And then there are two kind of noun in English, countable and uncountable. Tadi yang tergantung dengan maknanya, misalnya iron, cake, chicken. Nah, contoh gampang chicken. Nah, chickennya bisa dihitung, Miss. Misalnya. Nah, chickennya tergantung bagaimana dulu. Kalau misalnya saya punya 5 ayam dan bertelur semua, misalnya, kan bisa dilihat memang ayamnya ada 5. Atau saya membeli ayam dari pasar itu misalnya 2 ekor. Bisa dilihat 2 ekor. Yang dinamakan ayam uncountable yang tidak bisa dihitung adalah misalnya sop ayam. Bisa dihitung nggak? Nggak bisa. Gimana caranya? Apalagi yang ayam disuir-suir, nggak bisa dihitung. Jadi sama-sama chicken, tergantung konteksnya. Dia bisa countable, bisa juga uncountable.
time, waktu juga nggak bisa. Ini bread, vegetables, milk, ini candy sama biscuits. Nah, put these words in the correct groups, use a dictionary to help you. Ini diminta untuk mengklasifikasikan mana yang countable, mana yang uncountable. Di sini ada coklat, broccoli, potato, rice. Nah, rice itu maksudnya apa ya? Rice itu pasti uncountable. Ada yang countable yang bisa dihitung, ada potato. Nah, omelet, brown, pizza. Nah, pizza bisa dihitung ya? Bisa. Pizza mah, saya mau beli pizza satu. Nah, saya mau beli pizza satu, bisa. Saya mau beli salad satu, saladnya satu. Bukannya dilihat itu dia komponennya salad itu apa saja, tidak, tetapi sudah jadi salad satu. Oke, namanya countable. Tomato seperti tadi, jeruk, and then vegetable. Yang plus yang dia bisa berbagian atau bisa dua, bisa dihitung atau tidak dihitung, ada coffee, salmon, fruit, chicken. Coffee gimana? Coffee mah sama coklat, kayak coklat. Jadi kalau biji kopi masih bisa dihitung 1, 2, 3. Tapi kalau misalnya minum kopi hangat, yang dilihat bukan kopinya berapa biji, tetapi berapa gelas kopi. Nah, then next for the uncountable ada brokoli. Brokoli kan bisa dihitung, nggak bisa. Bisanya ditimbang, tidak bisa brokoli di satu gitu, nggak bisa. Kan sama-sama satu tapi ukurannya beda-beda terkadang. Nah, jadi tidak bisa uncountable. Then rice, juice, milk, sugar, salt. Nah, di sini ada rice. Rice tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada juice and milk. Ketika dia itu beda cair, biasanya uncountable, nggak bisa dihitung. Dan sugar and salt itu kan kecil-kecil, nggak mungkin dihitung satu-satu. Lettuce and spaghetti. Spaghetti mie juga nggak bisa, kayak mie kan spaghetti and curry. Ini juga uncountable, nggak bisa. Let's go to a, on, some, and any. Nah, ketika kita bilang kata benda itu pasti tidak jauh dengan kata-kata a, on, some, and any. Kapan kita pakai a, kapan kita pakai some, kapan kita pakai any, gitu. Nah, kita harus lihat dulu kalimat itu ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan ada kalimat tanya atau interrogatif. Untuk kalimat positif, ya, kalau bendanya cuma satu dan bisa dihitung, pakainya adalah a atau an. Ya, ada an apple, a tomato, a tomato. Tetapi kalau bendanya itu banyak, khusus untuk kalimat positif pakainya some. Semua tanpa pandang bulu, mau dia bisa dihitung, mau tidak bisa dihitung gitu, pokoknya pakainya adalah some. Tapi kalau dia bentuknya negatif atau tanda tanya atau pertanyaan atau question words, or maybe interact, atau mungkin bisa menggunakan positif, negatif, and interrogatif. Jadi kalimat tanya itu adalah interrogatif. Untuk interrogatif itu semua juga pakai any, ya, diingat-ingat. Some itu hanya untuk positif, negatif sama interrogatif pakainya adalah any. Okay, this is use a or an with singular countable noun. Use some with plural. Use any. Nah, kalau any itu in negative or interrogative sentences. Nah, tadi ada yang ada yang an. Terus kapan kita pakai kapan kita pakai an, miss? Nah, itu digunakan kalau hurufnya itu huruf huruf konsonan. Misalnya jacket, laptop, mobile phone, window. Nah, itu depannya kan hurufnya huruf konsonan. Tapi kalau an itu depannya huruf vokal. Huruf vokal apa? A, I, U, E, O. Apple depannya kan huruf A, jadi pakainya an. Atau mungkin pakai ini telur, egg. Nah, itu dugaannya dia juga pakai an. Tetapi in the last notes yang terakhir, we can also use some in to task for and offering. Tapi khusus untuk some, terkadang ini juga ketika kata-katanya mengandung tawaran atau ya menawarkan sesuatu, ya, atau minta sesuatu, itu pakainya some itu boleh walaupun kalimat tanya. Contohnya, can I have some coffee? Aku bisa dapat kopi nggak ya? Do you want some biscuit? Kamu mau biskuit? Nah, yang satu kepingin sendiri, yang satu kan ditawari.
Okay, let's go to how much and how many. Nah, much itu uncountable, many countable. Kalau saya lebih mudah itu kalau much itu pakainya adalah many atau uang. Udah, nggak mungkin how many itu nggak mungkin. Jadi how much money. Oh, money itu nggak bisa dihitung. Jadi much itu yang nggak bisa dihitung, ya. Nah, ini contohnya how many. Ini cars, mobil. Mobilnya bisa dihitung nggak sih? Bisa. Jadi pakainya adalah how many. Nah, and then how much many sugar. Sugar itu adalah gula. Bisa nggak dihitung? Nggak bisa. Pakainya much. Seperti tadi uang. Pakainya much. Much money. Nah, ini yang dihitung adalah spoonnya atau sendoknya. And then the third, how much, how many pictures are there. Nah, ini pictures bisa dihitung nggak? Bisa. Ada tiga gambar. Jadi pakainya adalah how many. This one, milk atau susu. Susu bisa dihitung? Nggak bisa. How much? Yang dihitung adalah boxnya atau tempatnya. This is how much. This is for uncountable. Ini ringkasan dari saya. How much itu untuk uncountable yang tidak bisa dihitung. Contohnya how much money. Itu pasti how much money. Jadi kalau bingung ini pakainya much atau apa, ingat-ingat saja how much money. Money itu tidak bisa dihitung. Jadi how much itu untuk uncountable noun. This is the possible answer. Ya, you can read by yourself. And then how much or how many. Use how many with plural countable. How many students, how many teachers, how many lecturers, how many books. Itu berarti masih bisa dihitung. Pakainya adalah many. This is the possible answer. And then so let's go to your work. Here you will have 3 work. Karena ada 3 tugas di sini. Ya, this is the first work. Complete the sentences with some or any. Jadi diminta untuk melengkapi kalimat dengan some atau any. I buy bla 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 juice at the store. Juice itu bisa dihitung nggak ya? Contoh berarti bisa nggak ya? Nggak bisa, juice nggak bisa dihitung. Nah, ini kalimatnya positif atau negatif? Positif. Ternyata nggak ada not-nya yang nomor 1. Berarti dia pakai some atau any? Pakainya adalah some. Nah, silahkan itu dikerjakan sampai nomor 5. And then for this one, complete the phrases with correct words from the box. Diminta untuk melanjutkan atau mengisi kekurangan box tersebut. Ada gambar teh di dalam gelas. Jadi segelas teh, ini pasti gitu. Segelas, berarti a cup of tea. Nah, yang lain tolong ini diselesaikan. Ada gambar roti atau bread, ada gambar water, ada yang pakai gambar soup. Nah, silahkan itu yang pas yang mana. Tadi kita sudah belajar tentang itu. And then circle the words and write the sentences correctly. Nah, kalau ini diminta untuk kalau salah itu dilingkari dan memberikan pembetulan. I had some coffees last night. Betul nggak sih ya? Some coffees. Nah, itu coba dicek dulu. Ya. And then my brother drinks 2 glass of milk every day. Coba dilihat ada yang salah nggak ya? Harusnya 2 glass. Gelasnya yang 2 itu apanya? Susunya apa gelasnya? Gelasnya kan? Berarti nggak glass tapi glasses. Itu. Ya, itu coba nanti dibuat ya sama teman-temannya, bisa didiskusikan. And then this is choose or earn and some. Jadi silahkan pilih dari 3 itu mana yang bisa mana yang bisa dan mana yang bisa some. Ya.